Oke teman-teman, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Di video kali ini, gue ingin membahas, ingin membuat, istilahnya membuat segmen baru di channel gue, yaitu gue ingin membahas motor-motor yang dimodifikasi dan atau yang direstorasi gitulah, dan yang sesimpel mungkin dengan budget yang seminim mungkin kayak gitulah. Intinya modifikasi-modifikasi, restorasi-restorasi yang memiliki budget yang seminimal mungkin. Nah, contohnya ada di samping gua. Nah, motornya ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah motornya. Ini adalah motor. Ini punya teman gua. Orangnya ada di sana tuh. Itu orangnya. Itu orangnya di belakang. Dia memang orangnya agak-agak suka di record, jadi ya udah dia nunggu di belakang. Tapi nanti kalau gua nanya-nanya speknya terus gua nggak tahu, mungkin gua akan tanya dia. Oke, langsung aja kita ke motornya ya. Tapi sebelum kita ke motornya, teman-teman bisa klik dulu like dan subscribe juga agar gue tetap bisa berkembang untuk membangun channel ini, agar tetap bisa lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke motornya. Oke teman-teman, dan ini adalah motornya. Ini adalah motor keluaran dari Honda. Ini motor yang sangat jadul. Jadi untuk modifikasi atau restorasi yang kita bahas kali ini, mungkin ini restorasi, mungkin ini lebih mengarah ke restorasi ya teman-teman ya. Bukan kalau dibilang modif ya, modifnya nggak terlalu banyak, dan tampilannya, looksnya itu masih seperti motor-motor standar. Jadi ini lebih ke arah restorasi ya teman-teman ya. Ini adalah motor Astrea. Ini motor legenda ya, motor legend bukan legenda. Ini Astrea Grand. Tahun berapa ini ya? Tahun piro, Din? Tahun piro iki motor iki? Dia juga gak tahu yang punya. Ini motor Astrea. Tahunnya juga gue juga masih kurang paham. Lupa juga karena tadi ini bikinnya tuh dadakan gitu ya. Ini intinya motor Astrea yang dibangun menjadi seperti ini. Detail-detailnya apa aja kita akan lihat. Langsung aja kita ke motornya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk ubahannya itu nggak banyak ya untuk motor Astrea 1 ini. Ini mohon maaf kalau agak rame suaranya karena di sini ruang lingkup kampus. Ya, ini kita di kampus UNES. Nah, di area kampus UNES. Sebenarnya ini nggak banyak untuk perubahan yang dilakuin di motor ini. Cuma untuk feel ketika dinaikin dan itu jauh beda menurut gua. Tadi gua udah nyoba ya. Ini jadi kita bahas untuk dari tampilannya dulu. Ini dari tampilannya sebenarnya nggak ada perubahan, paling cuma dilepas untuk bodi sampingnya. Ini sayap-sayap sampingnya dilepas jelas. Memang untuk motor Astrea ini ya seringnya dibikin kayak gini, dilepas bagian sayap-sayap sampingnya, udah pasti kayak gitu. Kemudian juga setelah dilepas, nah jadi untuk dari bagian depan, kita bahas dari bagian kaki-kaki. Ini untuk kaki-kakinya sudah diganti ya teman-teman ya. Ini diganti menggunakan velg aftermarket. Ini velgnya dari Virosi ya. Virosi ya Din ya. Dari Virosi 17 in. Nah ini ada tulisannya Rossi. Nah untuk lebarnya ini 160 ya lebarnya. Kemudian di sini udah ada SNI-nya, udah kelihatan. Untuk ini jari-jarinya atau rujinya, ini kalau orang sini bilangnya ruji. Nah, ini dia pakai TDR ya. TDR ini bagus ya. Dia dia tampilannya bagus, cuma harganya juga terjangkau. Jadi untuk kaki-kakinya dia udah ganti Virosi, velgnya TDR. Untuk bagian tengahnya ini, bos tengahnya ini, tromol tengahnya itu dia masih pakai orinya, pakai standarnya. Dan rodanya ini, bannya ini dikasih pakai FDR. Nah, FDR ini made in Indonesia teman-teman ya. Bagus nih. FDR untuk ukurannya 90/80. Jadi kalau dipasang jadi kayak gini, jadi mendonat ya teman-teman ya. Terus ini dikasih variasi untuk baut-baut cakramnya nih. Ini variasi, ini murah-murah aja. Kemudian untuk kalipernya, ini kalipernya pakai punya Supra yang lama. Jadi dia dual piston ya untuk kalipernya ini. Dan warnanya jadi kuning. Nah, ini sebenarnya standar aja modifikasinya, cuma looksnya jadi terlihat bagus. Terus untuk ininya ya, apa nih, bottom dari shocknya ini
masih teleskopik, cuma dia bagusnya ini dia bukan di chrome, ini cuma dipoles ya teman-teman ya, dipoles jadi kelihatan lebih bagus aja. Kalau di chrome ini lebih bagus, cuma karena ini budgetnya terbatas ya, ini sudah cukup bagus teman-teman. Oke teman-teman, kemudian di bagian atas, bagian headlampnya ini, bagian batok kepala segala macam, kita ke bawah sedikit sini. Nah ini untuk bagian tengah sini, leher tengah ini dipakein karbon celup ya, cat karbon celup model kayak gitu. Untuk logonya Astrea masih ada di sini. Kemudian untuk bagian headlampnya di sini, untuk kanan kiri, sen kanan kiri dan lampu senjanya ini masih pakai original. Ini original teman-teman, belum diganti juga, masih bagus ini. Untuk headlampnya ini, untuk kacanya dia di smoke ya, di smoke, dan lampunya ini dikasih pakai DRL arah CR7 yang biasa dipakai di mobil. Harganya murah juga, ini paling cuma 80-100 ribuan. Nah harganya nggak nyampe 150 lah, pokoknya harganya segitu. Kemudian untuk pengereman, nah pengereman ini masih pakai standar, cuma ininya di cat jadi warna silver untuk masternya. Untuk speedometer segala macam dia masih standar. Nah dan ini untuk klaksonnya udah diganti ya teman-teman ya. Kita coba ya. Ini klaksonnya udah diganti pakai punyanya Hella. Nah di sini, nah dia udah diganti pakai punyanya Hella ya teman-teman ya. Ini kenceng banget. Dan untuk selang remnya ini pakai TDR, pakai yang standar, bukan standar sih, variasi bagus tapi terjangkau harganya, TDR. Nah kita udah nyalakan kontaknya, kita coba klakson ya. Tah, di klakson mobil teman-teman. Di klakson mobil. Tadi klakson terus mungkin dikira klakson dia kali ya. Dia kenceng banget untuk klaksonnya. Kemudian apalagi ya, untuk bagian body gitu aja. Untuk body yang lain paling cuma stiker semuanya dilepas dan kemudian di repaint lagi jadi hitam glossy semuanya. Jadi cuma kayak gitu, simple aja. Untuk shockbreaker belakang diganti pakai punya apa ini? Gak ada mereknya. Apa ini Din? Apa? YSS. Enggak ada mereknya. Jadi pakai YSS. Nah, cuma mungkin mereknya dicopot. Oh ya bener, ini YSS. Nah, dulunya ini warnanya kayak gini teman-teman. Ini udah di repaint lagi ya untuk bagian shockbreakernya. Ini pakai YSS. Ini salah satu shockbreaker terjangkau yang bagus ya teman-teman ya, YSS. Bukan promosi nih ya teman-teman ya. Belakang juga velgnya udah pakai TDR. Kok TDR, jari-jarinya TDR. Kemudian ini ya teman-teman ya, velgnya pakai V Rossi. Nah untuk ukurannya kurang lebih sama ya teman-teman ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Untuk rodanya ini pakai sama, pakai FDR 90-80. Jadi ban roda depan belakangnya ini sama ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian tengah sini ini masih dipertahankan ala-ala orang tua gitu. Karena yang punya tua itu. Nah ini masih dipertahankan, ada tempat buat ngejapit apa ini, barang-barang kayak gitu ya. Ya biasalah. Dan untuk bagian mesin-mesin, nah ini untuk di bagian mesin ini agak-agak ekstrim menurut gua. Bukan ekstrim banget, cuma ya intinya sudah tidak sesuai dengan standarnya. Yang pertama jelas ini untuk bagian terlihat dari bodinya, ini mesinnya sudah dipoles, jadi terlihat mengkilap gitu. Ini udah dipoles. Kemudian untuk gearboxnya ini semuanya masih pakai yang ori, cuma dia sudah dipasangin dengan kopling manual teman-teman. Jadi koplingnya manual. Ini udah nggak bisa dipakai emak-emak ini. Mungkin emak-emak nggak bisa pakai ini teman-teman. Ini kurang ajar, anak kurang ajar itu teman-teman. Kurang ajar dia, nggak boleh maknya pakai ini, nggak boleh teman-teman. Terus double starternya diambil, jadi udah nggak ada double starternya, nih nggak ada starter elektriknya. Nah dan yang udah bener-bener dirubah ya di bagian mesin ini teman-teman. Ini untuk bagian linernya atau bureng apa ya teman-teman nyebutnya apa di sini. Kalau di sini nyebutnya liner atau buring atau bureng, atau pokoknya intinya tempat
bergeraknya piston itulah. Nah itu ini udah diganti, dia pakai punyanya motor-motor Cina. Cuma ini nggak tahu ini motor Cina apa yang dipakai, nggak jelas di sini ya. Coba kita lihat dari sebelah kiri. Nah di sini udah kelihatan ini apa ya. Nah dan cc-nya ini udah berubah menjadi berapa? Yang awalnya cuma 110 atau 100, yang cuma 100 dia menjadi 124 cc atau dibulatin menjadi 125 cc. Jadi untuk motor ini juga udah 125 cc ya. Untuk headnya, silinder headnya juga dia udah pakai yang aftermarket, ini pakai motor Cina teman-teman, produk Cina lah, motor-motor mocin-mocin gitu intinya. Nah kemudian ditambah lagi untuk ini karburatornya dia pakai karburator Yamaha King nih. Jadi bisa dipastikan untuk tenaganya ya sudah beda. Makanya tadi bilang kalau tenaganya udah beda ya teman-teman ya, udah sangat beda. Jadi simpel aja, kita tunggu dulu ada mas-masnya lewat. Masnya lewat. Nih mas tukang kebersihan. Ketawa dia. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini itu aja untuk video kali ini. Oke, sekarang kita coba. Saya mau ngebahas sama teman-teman kira-kira berapa untuk biaya modif seperti ini. Nah yang anehnya itu yang punya juga nggak tahu itu berapa habisnya. Tapi oke lah. Untuk penggantian velg depan belakang kaki-kaki segala macam ini mungkin bisa mencapai sekitar 1 jutaan. Ya perhatiin ya kan, sekitar 1 jutaan. Nah untuk bagian kaki-kaki, velg, terus jari-jari, ban itu sekitar 1 jutaan. Nah kemudian ditambah untuk ini knalpot kita pakai AHM. Ini pakainya AHM ori, cuma AHM Racing ya yang ori, cuma ini udah dilepas untuk mereknya. Itu harganya sekitar 300 ribuan. Kemudian ditambah leheran, ini leheran apa ya, 100 ribuan ini ya 100 ribuan untuk leherannya. Kemudian untuk upgrade mesinnya ini kira-kira piro ya? Kira-kira juga mendekati 1 juta lah. Nah kemudian untuk repaint ini 500 ribu, dan untuk headlamp segala macam ini sekitar 100 ribu atau 200 ribuan. Jadi total untuk membangun motor seperti ini itu sebenarnya nggak terlalu mahal ya gitu lah. Dan yang unik dari motor-motor kayak gini itu para pecinta-pecinta motor yang kayak gini, yang kedilan-dilanan itulah kalau menurut gue lah. Ya hobi apa ya, feel-nya itu beda emang teman-teman. Kalau teman-teman pecinta motor-motor yang modelnya seperti ini, model-model jadul tapi enak untuk dikendarai. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk motor ini gitu aja untuk review kali ini, dan sudah dapat saya pastikan karena saya tadi juga mengendarai. Ini mesinnya enak banget teman-teman. Oke, cukup itu aja teman-teman buat video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran tulis di kolom komentar dengan senang hati. Kata-kata sekasar apapun nggak apa-apa. Jangan yang halus. Oke, untuk video kali ini cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.